Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 704 ya. Di pertarungan ini dimenangkan Jongvan. Ya udah pasti sih kita ya, karena Jongvan juga baru ngeluarin beberapa trik kekuatannya doang, tekniknya itu naga soulnya doang dia udah menang. Gimana dia ngeluarin kekuatan yang lain ya kan. Nah, di sini si Jongvan otomatis masuk ke babak berikutnya dan sektenya pun menjadi sekte teratas lah ya, udah kelihatan di sini. Nah, Jongvan juga dengan liciknya ya kan memanfaatkan si lawannya ini untuk membantu dia agar kedepannya dia nggak diburu dan kedepannya dia bakalan dianggap kultivator demonik yang emang bijak ya. Dibuktikan oleh kita lihat si Jongvan ini yang harusnya bisa membunuh semua orang yang dia lawan ini, tapi dia kayak sengaja nggak mau antara dua sih. Dia emang sifatnya dia kayak menghargai, menghormati, nggak mau ngebunuh karena masih ada sisi baiknya, atau mungkin ada niat lain ya, ada tujuan lain. Nah, biasanya sih kalau gue lihat dari chapter awal sampai akhir, Jongvan berbuat baik tuh selalu ada alasannya sih guys. Orang yang nggak asal berbuat baik ya udah ya, entah itu dia bakalan dapetin manfaat di masa depan, atau mungkin karena dia kan udah terkena pedang ya, yang ngumpetin luka itu, mungkin demi itu juga ya salah satunya. Cuman di sini kita belum dikasih tahu penjelasannya juga, mungkin kalian paham ya, kalian bisa tulisin di komentar. Tapi yang pasti di sini Jongvan dapat teman baru nih guys ya, teman baru, kawan baru lah kayaknya sih. Niat dia juga, dia nggak lupa yang emang pengen banget menaklukkan semua sekte, yang nantinya si sekte-sekte tersebut bakalan masuk ke aliansinya Lu Feng Jongvan ya, maksudnya namanya klan Luo apa ya, Luo, yang nanti bisa mendominasi seluruh benua. Emang itu tujuan Jongvan sebenarnya, bukan hanya mencari kekuatan, bukan hanya mencari ranah ya, tapi dia juga sekalian mau ngebuat apa namanya, klannya itu bisa kuat ya. Dan itu pun dia maunya di balik layar. Ini bakalan seru. Kayaknya lawan pertandingan selanjutnya ini antara dua orang ini ya, yang sedang berada melihat ya, antara si rambut merah atau yang satunya lagi. Nah, untuk si dragon ini, lawan rival si Jongvan ini kayaknya bakalan disimpan di akhir pertarungan deh ya, di akhir pertarungan. Atau mungkin si merah ini lebih milih nyerah, nggak mau ngelawan ya. Setelah itu baru dia si mata itu salah, tapi nggak mungkin si rambut merah ini bakal nyerah gitu aja ya. Meskipun kita tahu di awal pertarungan dia sempat terdesak ya, tapi belum tentu kalah guys ya. Terdesak belum tentu kalah loh. Kita kan belum tahu juga waktu itu kan dia gara-gara ngeremehin lawan aja, makanya sama si Jongvan dimanfaatkan ya peluang ya, lagi bener-bener nggak terlalu serius ngelawan Jongvan ya. Habis itu dia pas terkena pukulan pun udah telak, makanya dia kabur ya. Nah, kali ini pasti dia waspada nih, lebih waspada untuk ngelawan si Jongvan ini guys. Nah, si Jongvan ini orang-orangnya pada kaget ya pas Jongvan ngeliatin kekuatan naga soulnya, dragon soul ya kan. Karena kenapa ya kan, naga tersebut yang jiwanya itu untuk saat ini tuh jarang langka di benua ini ya, jarang, langka banget malah. Yang punya itu salah satunya yang kita udah tahu, yang mata naga ya kan, rival dia itu dia udah tahu. Nah, pada kaget karena si Jongvan ternyata udah menyatukan kekuatan naga yang jadi satu tubuh. Nah, itu berguna banget ya, itu jiwanya itu berguna untuk melawan musuh-musuhnya dia guys. Nah, di sini juga untungnya luka yang diderita Jongvan yang oleh pedang ini itu
apa ya namanya, udah ada dapat jalan keluar solusinya. Jadi si Jovan ini nggak akan lagi dicurigai oleh para tetua juga ya, ketika nanti si siapa tuh yang orang terkuat di benua itu tuh ya, yang dia datang ke kamar Jovan, yang pertama kali tahu lah kalau Jovan ternyata memasuki area terlarang ya, dan dilukai oleh si pedang, tapi dia nggak tahu kalau ternyata si Jovan yang telah ngambil. Nah, kalau gue lihat di sini kemungkinan ya, pas si siapa tuh orang terkuat ini datang buat ngambil pedang itu, pas pedangnya hilang. Nah, mungkin di sini ketua udah mulai curiga nih guys. Ya, ketua udah mulai curiga ya. Siapa yang ngambil ya? Meski kalau si orang terkuat di benua ini pasti curiganya di orang-orang atau tetua yang udah nyegel tuh pedang guys, yang mindahin. Nah, tapi kalau tetua mungkin kebalikannya nih guys. Pasti dia nggak mikir antara si dia yang ngambil, yang orang terkuat itu, atau orang lain, malah curiga. Nah, untungnya sini Jovan udah nyiapin kali ya, kalau sewaktu-waktu diperiksa, dicek semua orang-orang di kompetisi ini, jadi nggak akan ketahuan ya. Apalagi Rana Jovan juga menurut gue kecil. Rana kecil tuh maksudnya tuh kayaknya terlalu, orang tuh bakal nggak percaya. Rana Jovan tuh kan belum mampu buat memasuki domain ya, maksudnya belum memasuki sebuah tempat yang ternyata di tempat itu udah banyak pelindung ya kan, itu pun kekuatannya setara sama tetua. Makanya dia nggak percaya kalau Jovan yang akan masuk ke sini. Nah, nanti kayaknya ini yang lawan Jovan ini bakal jadi kawannya Jovan deh guys, kalau gue lihat ya. Kenapa bisa gitu ya, karena mereka ini semua nggak ada niatan untuk kayak benar-benar gedek ngebunuh Jovan gara-gara benci gitu ya, gara-gara pengen ngebunuh Jovan, enggak guys, tapi gara-gara emang real mereka ini kultivasi pengen maju dan berkembang ngelawan Jovan. Makanya kalau menurut gue di masa depan mereka juga bakalan ikut masuk ke aliansinya Jovan ya. Kalian lo nantinya nggak akan kayak, nggak terlalu kayak berontak-berontak amat ya, nggak akan terlalu sama tuh yang kata di awal tuh ya, yang ngelawan teman-temannya si Jovan yang babak belur juga, itu juga kemungkinan juga sama guys. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ juga gua ngajarin gimana caranya biar kalian bisa menghasilkan uang dari rumah. Jadi nggak perlu kalian capek-capek, macet-macetan dan lain-lain. Udah bisa menghasilkan uang dimanapun, kapanpun ya. Gue juga sebenarnya ada grupnya, kalian bisa DM gue aja, nanti gue masukin grup biar kalian tahu harus mulai dari mana nih ya kan, harus belajar dari mana biar kalian bisa menghasilkan uang. Terima kasih udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.